Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu adik-adik untuk belajar tentang matematika. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini ya. Video kali ini membahas tentang induksi matematika pada ketidaksamaan. Sedikit mengingatkan bahwa manfaat induksi matematika adalah sebagai salah satu dasar seorang programmer untuk dapat membuat kalkulator elektronik. Sebab pernyataan matematika yang terdapat dalam program yang akan dibuat harus bernilai benar untuk setiap kasus yang disyaratkan. Sebagai contoh lagi, Ibu telah membuat program sederhana yang memanfaatkan induksi matematika pada ketidaksamaan. Sekali lagi yang perlu dipahami bahwa Ibu dapat membuat program ini sebab di samping mempelajari bahasa pemrograman pada Excel, Ibu juga telah membuktikan bahwa pernyataan matematika yang Ibu gunakan bernilai benar untuk setiap kasus yang disyaratkan. Contoh programnya seperti ini. Nah, ini adalah program yang Ibu buat, namanya program jumlah n kuadrat bilangan asli berurutan lebih besar dari sepertiga n kubik. Nah, program ini cara kerjanya seperti ini. Masukkan nilai n. Di sini ada masukkan nilai n. Jadi kalau memasukkan nilai 1, maka ruas kiri ini otomatis akan menjumlahkan satu suku pertama. Satu suku pertama ini ternyata lebih besar daripada yang ruas kanan. 1 pangkat 3 dibagi 3. Begitu juga nilai n yang lain. Misalnya Ibu masukkan nilai 2, Ibu hitung. Nah, secara otomatis akan seperti ini. Pernyataannya benar. Nah, yang perlu dipahami adalah nilai n di sini. N itu bilangan asli ya. Jadi, ya dimasukkan harus bilangan asli. Kalau misalnya masukkannya bukan bilangan asli, misalnya 1,5, apa yang terjadi? Nah, ada pesan, nilai n yang dimasukkan harus bilangan bulat. Oke. Misalkan 0 itu bilangan bulat, kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau misalkan Ibu masukkan nilai 0, nah, ternyata pernyataan salah. Kenapa? Ya 0 bukan lebih besar dari 0. Harusnya kan 0 sama dengan 0, tapi karena ini program pertidaksamaan, maka ya pernyataan ini salah. Maka nilainya yang dimasukkan jangan 0, karena nilai n itu dimulai dari 1. Kalau misalnya negatif, apa yang terjadi? Nah, akan ada pesan nilai n yang dimasukkan harus bilangan positif. Nah, ini contoh program sederhana yang Ibu buat. Mungkin bisa Ibu tunjukkan bahasa pemrogram atau kodenya. Itu seperti ini. Tapi ya lagi-lagi sayang sekali pada pertemuan kali ini atau pada video ini tidak membahas bagaimana cara membuat program, tapi kita belajar bagaimana membuktikan induksi matematika pada ketidaksamaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Ibu langsung masuk ke contoh soal, karena langkah-langkah induksi matematika secara umum dapat kalian simak lagi pada video sebelumnya. Nah, pada contoh yang pertama ini, langsung Ibu tunjukkan bagaimana membuktikan suatu pernyataan matematika dengan induksi matematika pada ketidaksamaan. Sebagai contoh adalah pernyataan matematika pada program yang telah Ibu buat tadi. Pernyataannya seperti ini. Buktinya adalah, kita misalkan terlebih dahulu Pn itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah n kuadrat itu lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Langkah yang pertama adalah tunjukkan bahwa P1 benar. P1 itu berarti 1 kuadrat lebih besar dari 1 pangkat 3 per 3. Nilainya benar. Nah, bagaimana kalau langkah pertama salah? Kalau langkah pertama salah, ya sudah selesai. Kita tidak perlu melanjutkan ke langkah yang kedua. Artinya, kalau langkah pertama ini salah, tidak terbukti bahwa pernyataan ini bernilai benar untuk setiap n bilangan asli. Tetapi karena langkah pertama kita benar, maka
kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita anggap atau kita andaikan PK benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, PK ini berarti kita tinggal ganti N dengan K. Lalu akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. PK plus 1 itu berarti tinggal kita ganti N ini dengan K plus 1. Tinggal kita ganti N ini dengan K plus 1 juga. Pernyataan ini juga benar. Akan kita tunjukkan bahwa pernyataan ini juga benar. Nah, kenapa kok ini ada K kuadrat? Karena sebelum suku K plus 1 itu kan K. Maka kita tulis supaya ada hubungan, ini modal, ini tujuan, supaya kelihatan seperti itu. Jadi anggapan ini penting. Nah, penyelesaian yang pertama, cara penyelesaian yang pertama itu kita fokus ke ruas kiri. Nah, ruas kiri itu seperti ini. Tadi kan ini bisa kita ubah menjadi K pangkat 3 per 3. Nah, kita tambahkan K plus 1 kuadrat. Berarti kita samakan penyebut, hasilnya seperti ini. K pangkat 3 plus 3. K kuadrat plus 6K plus 3 per 3. Nah, yang ruas kanan itu K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, kalau kita jabarkan hasilnya seperti ini. K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 per 3. Nah, sehingga ruas kiri ini itu lebih besar dari ruas kanan. Kok bisa? Karena ruas kiri ini 6K plus 3. Ruas kanan ini 3K plus 1. Jadi kan ruas kiri itu lebih besar dari ruas kanan. Dengan demikian, PK plus 1 dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus dan seterusnya sampai dengan K plus 1 kuadrat itu lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3 benar. Jadi terbukti bahwa PN benar dengan PN itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai dengan N kuadrat sama lebih besar dari N pangkat 3 per 3 untuk setiap N bilangan asli. Tetapi langkah ini kurang mulus karena di sini kita membuat penyamaan, ya kan? Nah, ada cara lain sebenarnya. Nah, cara lainnya seperti ini. Pada slide sebelumnya, tujuan kita itu menunjukkan, atau langkah yang kedua, tujuan kita menunjukkan bahwa PK plus 1 itu bernilai benar, di mana PK plus 1 itu pernyataannya seperti ini. Ini tujuan kita. Nah, anggapan kita tadi adalah PK itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah K pangkat 2 lebih besar dari K pangkat 3 per 3. Kita tambahkan kedua ruas ini dengan K plus 1 kuadrat. Ini kan anggapan kita benar, artinya kita menganggap ini benar. Kalau kita tambahkan kedua ruas dengan K plus 1 kuadrat, maka pernyataannya juga benar. Nah, selanjutnya, PK plus 1 ini kita jabarkan yang ruas kanan ini. Kita samakan penyebutnya menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 6K plus 3 per 3. Nah, kreativitas kalian diuji di sini. Karena bentuk ini kita buat bagaimana supaya mendekati tujuan kita. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi K plus 1 pangkat 3 plus 3K plus 2. Bagaimana kok bisa? Karena kalau misalnya kita ubah ini, yang ini ya, itu bisa menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Nah, ini kan berarti kurang 3K plus 2. Nah, 3K plus 2 itu menjadi ini. Jadi, pernyataan ini itu
yang ini, maka kurang 3K plus 2 jadinya ini, per 3. Nah, padahal kita tahu bahwa pernyataan ini itu kita pisah menjadi K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Berarti ini tuh pasti jelas lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Karena ini ada tambahan 3K plus 2, ini tidak ada. Berarti ini bernilai benar. Akibatnya 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah ditambah K plus 1 kuadrat itu lebih besar dari ini dan ini lebih besar dari ini. Artinya pernyataan ini lebih besar dari pernyataan ini. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya juga sama dengan yang tadi. Bahwa terbukti bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah n kuadrat itu lebih besar dari n pangkat 3. Hanya saja langkah yang kedua ini jalannya lebih mulus gitu. Contoh yang kedua, dengan induksi matematika buktikan bahwa pernyataan 4n kurang dari 2 pangkat n dengan n lebih besar dari 4 dan n anggota bilangan asli benar. Buktinya, misalkan Pn itu pernyataan ini, 4n kurang dari 2 pangkat n, dengan n lebih besar dari 4 dan n anggota bilangan asli. Langkah pertama, tunjukkan bahwa P5 benar. Loh kok P5? Karena, lihat syaratnya, n ini lebih besar dari 4 dan n anggota bilangan asli. Berarti, bukan P1, tetapi P5. Nah, P5 ini berarti kita ganti N dengan 5. 20 kurang dari 32, benar. Karena langkah pertama benar, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Anggap PK benar. PK itu 4K kurang dari 2 pangkat K. Dengan ini K ya. K lebih besar dari 4. Ini K. Ini K. Nah, anggap PK benar dengan K lebih besar dari 4 dan K anggota bilangan asli. Anggap PK benar, lalu tunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. PK plus 1 itu pernyataannya berarti kita tinggal ganti N dengan K plus 1. Jadi di sini pangkatnya N kita ganti dengan pangkat K plus 1. Nah, tadi kita memiliki anggapan atau modal. Modal kita adalah 4K kurang dari 2 pangkat K. Tujuan kita adalah yang ini. 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, anggapan kita ini kita tambahkan dengan 4 kedua ruasnya. Nah, 4K plus 4 kurang dari 2 pangkat K plus 4. Kalau ini kita anggap benar, berarti ini juga benar. Padahal 2 pangkat K ditambah 4 itu sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 2. Nah, 4K plus 4 ini bisa kita ubah menjadi 4K plus 1 dengan sifat distributif. Nah, padahal di sini itu ada 2 pangkat K plus 2 pangkat 2 yang pastinya jelas kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Mengapa kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K? Karena K ini dimulai dari angka 5. Berarti 2 pangkat K plus 2 pangkat 2 itu kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1. Berarti 4K plus 1 kurang dari ini, berarti kurang dari ini. Berarti 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Jadi terbukti bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N dengan N lebih besar dari 4 dan N anggota bilangan asli.
Nah, ini bisa menjadi latihan soal kalian, boleh dikerjakan. Jika bingung bisa kalian tanyakan pada forum yang telah dibuat. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, dan kalian bisa bertanya untuk materi ketidaksamaan pada forum di e-learning yang telah Ibu buat ya. Nah, mungkin untuk video kali ini itu saja, banyak kurangnya mohon maaf. Ibu cukupkan sampai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.